Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa kerjasama Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Seperti pada setiap Selasanya, tentunya ada topik-topik yang menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, adapun topik yang akan kita bahas adalah sejahtera dengan budidaya kakao. Yang tentunya saya tidak sendiri dan bersama dengan narasumber praktisi maupun narasumber ahli. Baik, pada saat ini saya akan menyapa narasumber kita, Bapak Sutrisno Ungko. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam Pak Sutrisno. Baik. Bagaimana kabar di Manado, Pak? Cuaca aman? Oke, mungkin agak ada gangguan sinyal sedikit. Kita akan menyapa kembali, ada yang selalu setiap Selasa ada Bapak John Lee. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Maike, selamat malam para narasumber, selamat malam pemirsa yang sedang menyaksikan dari rumah. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Dan ada Prof. Daniel Saputra. Halo Prof. Selamat malam Miske, selamat malam para narasumber, khususnya narasumber praktisi, Pak Sutrisno, para pemirsa, semuanya salam sejahtera. Tidak lupa juga ya, kita juga ada Ibu Johana. Halo, selamat malam Ibu Johana. Selamat malam Mbak Mega. Baik. Selamat malam para narasumber, Pak Sutrisno, Pak John Lee, Pak Prof. Daniel. Selamat malam pemirsa. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama mengikuti akan tampilan daripada profil narasumber kita, Pak Sutrisno. Saya nama Sutrisno Rian Kaungko, asal Bolamongondo, Sulawesi Utara. Kesibukan saya ya tentu sebagai petani juga, petani coklat itu. Termasuk bisnis juga kecil-kecilan, tapi ya prioritasnya di perkebunan sama di tugas sebagai kepala desa itu untuk sementara ini. Ya harapannya tentu ini usaha yang bisa dikembangkan di masa depan. Bahkan di saat ini pun dampak ekonominya sudah sangat bagus, Bang. Pasarnya juga sangat terbuka sekarang dengan harga yang relatif bertahan di angka tertentu dan cenderung terus naik, mengumpulkan itu. Dan harapannya ke depan di Bolamongondo ini ada semacam pabrik langsung yang bisa menjadi pengumpul utama ya para petani di Bolamongondo. Oke, tadi demikian profil singkat dari narasumber praktisi kita, Pak Sutrisno Ungko. Tapi saat ini kita akan sama-sama langsung berbicara dengan Pak Sutrisno. Baik, Pak Sutrisno. Oke, halo Pak, apakah suara saya terdengar? Mungkin belum di-unmute, Pak. Suaranya masih... Oke. Maaf ya. Masih ada gangguan sedikit. Halo. Oke. Bisa Mbak? Oke, bisa terdengar ya Pak?
Oke, Pak. Tadi sekilas saya mendengar profil dari Bapak sendiri adalah saat ini kesibukannya adalah sebagai petani. Tapi selain itu, tadi boleh sedikit Pak dijelaskan, selain menjadi seorang petani, Bapak kesibukannya saat ini apa tuh Pak? Saya kesibukan sehari-hari sekarang sedang melayan masyarakat sebagai kepala desa sejak dari 7 tahun yang lalu saya kepala desa. Oh baik, berarti selain Bapak juga menjadi petani kakao, ternyata juga Bapak mengabdikan jadi abdi negara lah ya, abdi di daerah ya, Bapak ya, jadi kepala desa ya Pak? Masyarakat ya, abdi masyarakat. Abdi masyarakat, ya. Oke Pak, pada dasarnya sebenarnya kenapa ya Pak, Bapak memutuskan untuk mengambil budidaya kakao itu sendiri gitu dan sebenarnya pada akhirnya Bapak memutuskan selain menjadi abdi masyarakat, akhirnya memutuskan untuk menjadi petani kakao itu sejak kapan Pak? Boleh sedikit diceritakan Pak? Saya memilih tanaman kakao atau bergerak di bidang pertanian kakao sejak dari 7 tahun lalu, sejak dari terpilih sebagai kepala desa itu sendiri karena melihat potensi pertama, keduanya ketersediaan lahan saya yang terbengkalai sehingga kemudian dimanfaatkan untuk disarankan oleh teman untuk dimanfaatkan sebagai lahan kakao. Jadi dimulai sejak dari 2016 itulah saya berkecimpung di dunia kakao. Tapi awalnya hanya sekedar memanfaatkan lahan yang tersedia, tidak besar, hanya 1 hektar dan itu kemudian dimanfaatkan hanya untuk memanfaatkan saja lahan itu sendiri. Jadi belum ada prospek keekonomiannya pada saat itu, Mbak. Jadi pada dasarnya Bapak berkecimpung di menjadi seorang petani kakao ini karena diajak sama seorang teman ya. Tapi pada akhirnya menggelutinya. Dan kalaupun selama 7 tahun itu, apakah Bapak sendiri pada saat memutuskan untuk menjadi seorang petani kakao juga itu belajarkah atau mengikuti training kah untuk menjadi seorang petani kakao sendiri atau otodidak Pak? Nah, teman itu dia punya keahlian sebagai pendamping para petani di desa, salah satunya yakni pendamping para petani kakao, sehingga kemudian ketika diajak dan berkegiatan dan menyadari bahwa ya kayaknya asik juga ini berkegiatan di bidang usaha pertanian kakao dan terus dijanjikan masalah prospek ke depan sehingga kemudian 4-5 tahun kemudian ternyata benar ya, dia bisa menambah income keluarga bagi kita sehingga kemudian lewat hasil yang ada itu lebih berkeyakinan lagi bahwa di masa depan maka mungkin sejak dari saat ini budidaya kakao itu sendiri sebenarnya punya prospek, tapi ada ketakutan tertentu dari para petani sehingga kemudian tidak berani bergelut lebih di usaha kebun kakao. Nah, kami meyakini bahwa ketika fokus dengan kegiatan ini maka dia bisa menambah penghasilan kita. Bahkan setelah 5 tahun, alhamdulillah penghasilan kakao sudah lebih baik ketimbang apa yang didapat sebagai pengabdi masyarakat. Baik, menarik sekali nih ya Pak. Jadi pada dasarnya Bapak sendiri juga memang bertanya ataupun dibimbing oleh orang yang tepat ya, dan memutuskan untuk melanjutkan akan membudidayakan kakao ini. Kalau boleh tahu Pak, ini sebenarnya kalau tadi kan Bapak bilang memang pada dasarnya Bapak punya luas kebun gitu, ada kebun yang kosong jadi dimanfaatkan. Pada saat ini luas kebun yang Bapak miliki itu berapa besar untuk perkebunan si kakao sendiri Pak? Kalau ketika memulai itu saya katakan tadi hanya mungkin 1 hektar, tapi setelah hari ini kurang lebih ada 5 hektar yang saya kelola dan ada 1 minggu setelah kita Zoom meeting kemarin sempat ada teman yang menawarkan untuk mengelola lahannya kurang lebih ada 10 hektar dengan isi kurang lebih 5.000-an pohon. Tapi terbengkalai dan dia butuh pendampingan
mengelola perkebunan dari teman itu sendiri. Di samping dari kebun saya yang tadi udah 5 hektar tadi, begitu. Dan untuk tadi ada pertanyaan tentang bagaimana ilmunya, mekanisme pengelolaannya. Saya tentu mengkombinasikan banyak hal, bukan hanya pada teman tadi, tapi banyak beli buku dan mengikutinya lewat via media sosial dan YouTube ya mungkin. Baik Pak, berarti pada dasarnya memang Bapak sudah jatuh cinta lah ya untuk membudidayakan si kakao ini sendiri, karena selain mengikuti pembimbing. Menemukan metode dan sudah mendapatkan harapan bahwa ya kayaknya ini bisnis yang sangat bagus. Oke, mungkin pemirsa di rumah ataupun dimanapun saat ini yang sedang menyaksikan YouTube program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di media sosialnya yang saat ini Anda saksikan untuk memberikan pertanyaan. Namun pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video tentang penanaman kakao. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama kembali lagi di program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa dengan tema pada malam hari ini sejahtera dengan budidaya kakao. Dan saat ini saya akan bertanya kepada narasumber ahli kita, yaitu Bapak John Lee. Halo Pak John Lee, selamat malam. Baik, Pak John Lee, tadi kalau kita sama-sama mendengar sekilas ya bahwa si Pak Sutrisno ini memiliki lahan yang cukup besar untuk fokusnya adalah menanam pohon kakao sendiri gitu. Pada dasarnya sebenarnya Pak, si tanaman kakao ini sebenarnya tanaman musiman kah atau bukan tanaman musiman, jadi ya bisa kita panen setiap saat gitu? Ya, tanaman kakao ini sebetulnya komoditas perkebunan yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan hasil. Beda dengan tanaman pangan, tanaman tumpang sari yang bisa dipanen dalam hitungan bulan, tapi kalau tanaman kakao ini ya sesuai dengan varietasnya, ada yang berumur 2 tahun, 3 tahun baru bisa berbuah, kemudian bertahan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, sampai betul-betul menghasilkan buah yang optimal. Kalau yang Pak Sutrisno punya kebun tadi, saya kira itu sebuah awal yang baik. Kenapa? Karena memang tersedia lahan diawali dengan 5 hektar, kemudian kalau temannya ingin untuk minta bantuan kepada Pak Sutrisno untuk mengelola juga yang 10 hektar, itu berarti ada sekitar 15 hektar. Nah, kalau kita hitung-hitungan setiap hektar berapa ribu pohon di dalamnya, kemudian setiap pohon berapa produksi buah segar kakao yang bisa dihasilkan, kita bisa dapat prediksi atau menghitung ya, mengkalkulasi berapa keuntungan yang kita bisa dapatkan dalam setiap kali panen. Dan saya kira nanti Pak Sutrisno akan menjelaskan sebentar. Nah, yang menarik adalah memang tanaman kakao ini ya dinilai sedikit manja ya dibandingkan dengan komoditas perkebunan yang lain. Seperti misalnya kalau tanaman pala, dia ditanam saja biar aja dia tumbuh di tengah hutan, tetap dia akan berbuah. Kemudian kelapa dalam juga begitu, tanpa ada perawatan yang intensif, dia pasti akan berbuah. Tapi kalau kakao ini sebetulnya sama dengan cengkeh, ya. Jadi tanaman-tanaman jangka panjang, ya, komoditas perkebunan yang membutuhkan perhatian yang khusus. Terutama kalau untuk kakao ini
tadi sudah digambarkan sedikit oleh Pak Sutrisno, jadi harus ada pembibitan dulu ya, kemudian memilih bibit yang baik ya, bibit yang unggul, kemudian ketika sudah waktunya kemudian ditanam, sebelum ditanam di lahan harus ada pohon pelindung ya, kemudian ketika dia tumbuh kita harus memperhatikan juga tunas airnya untuk secara berkala harus dipangkas dan harus memperhatikan jarak tanam, kemudian kelembapan dan banyak hal. Oleh karena itu kita kenal tanaman kakao ini ya termasuk tanaman yang manja. Manja artinya ya butuh kesabaran dari petani ya, butuh kesabaran dari Pak Trisno untuk bisa merawat sampai dia bisa menghasilkan. Sebaliknya kalau tanaman ini tidak dirawat ya, tidak dijaga, tidak diperhatikan dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan optimal ya, hasilnya tidak akan optimal. Mungkin demikian untuk sementara. Mika. Baik, terima kasih Pak John Lee. Pada saat ini kita akan kembali dulu ya ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, tadi kalau misalnya seperti yang diinformasikan oleh Pak John Lee sendiri mengenai si tanaman kakao ini memang agak-agak perlu fokus, perlu diberikan perhatian sangat khusus dibandingkan tanaman-tanaman yang perkebunan lainnya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apakah memang seperti itu untuk yang Bapak lakukan yang pada akhirnya menghasilkan banyak panen, dan kemudian kalau misalnya untuk perawatannya sendiri itu pemupukannya seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih. Saya mungkin mulai dari tadi ketersediaan lahan dan lamanya kita menunggu. Benar itu, menunggu tanaman ini memang tidak seperti tanaman pangan yang 4 bulan kemudian dia sudah bisa memberikan income. Tapi kalau tanaman kakao dia harus 4 tahun kemudian kita bisa mendapatkan hasil. Dan kembali soal perawatan tadi, benar itu bahwa kalau tidak ada fokus dari petani, artinya tidak ada keinginan, rasa cinta dan hanya menginginkan masalah hasilnya, maka dia tidak akan bisa maksimal. Dan untuk menutupi itu, maka dibuatkanlah semacam jadwal harian, jadwal mingguan bagi diri pribadi dan bagi karyawan untuk apa-apa yang kemudian akan dilakukan oleh kita sebagai petani dan kemudian oleh karyawan kita. Itu menjadi rutinitas yang memang sudah ada siklusnya, mingguannya, bulanannya yang kita atur sendiri, sehingga kemudian tercapailah apa yang disebut tadi pemeliharaan. Nah, kalau terjadi pemeliharaan yang cukup baik, maka hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Karena memang tadi, kalau tidak ada perawatan, maka yang datang, yang kemudian dihasilkan oleh tanaman kakao itu sendiri bukan hanya buah, tapi cabang air yang dimana kemudian cabang air itu kalau tidak dibersihkan dalam waktu tertentu, dia yang akan menyerap nutrisi makanan yang didapatkan oleh tanaman kakao itu sendiri. Sehingga kemudian hasil yang didapat jauh akan menurun. Jadi itu mungkin yang menjadi tantangannya. Kalau saya pribadi melihat itu bukan sebagai sebuah masalah. Kita hanya mengatur saja masalah penjadwalan, kemudian komitmen kita bahwa tanaman ini memang seperti itu yang dia inginkan, sehingga kemudian kita yang menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh tanaman itu sendiri. Tapi kemudian kalau saya mengkombinasikan dengan tanaman hortikultura di mana saya pernah juga berkegiatan di bidang itu, saya pikir tanaman kakao ini jauh lebih simpel ketimbang tanam cabai, tomat, atau mungkin sayur-sayuran. Itu kalau perbandingannya seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan tanaman perkebunan lain, kayak kelapa, kemiri mungkin atau cengkeh, memang coklat ini butuh perhatian yang cukup serius. Baik, terima kasih informasinya, Pak. Nah, karena Bapak memang sudah melakukannya dengan hati ya, dengan sepenuh hati. Kalau untuk masalah mengenai hama sendiri atau biasanya kan tanaman itu pasti juga ada penyakitnya, Pak. Nah, hamanya gitu, gangguannya seperti itu. Untuk hamanya apakah ada gangguan gitu, Pak? Iya, tentu saja, karena dia masuk di kategori tadi tanaman manja, sehingga yang disebut manja itu ya rentan juga penyakit, sehingga kemudian tapi itu bisa ditutupi dengan siklus tadi. Kalau kita konsisten dengan siklus tadi, mulai dari pengajirannya, kemudian pembersihan cabang airnya, kemudian sanitasinya, pencahayaannya kemudian kita atur,
kebersihan lahan, sampai kemudian pemanenan secara berkala tadi, maka dengan sendirinya hama itu bisa diminimalisir, serangan hama itu sendiri. Beda dengan tanaman, kalau saya bikin perbandingan Pak ya, beda dengan tanaman yang lain, walaupun sudah intens kita memberikan nutrisi pupuk penyemprotan, tapi ketika di satu bagian tiba-tiba tetap saja ada serangan hama yang kemudian menggagalkan panen. Kalau coklat dia tidak, dia hanya mengikuti saja siklus tadi, dengan sendirinya hama itu akan lebih bisa kita minimalisir dan hasil yang didapat jauh lebih baik. Oke, gitu baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan ini saya juga ingin juga nih mendapatkan informasi dari narasumber ahli kita yang paling tahu dan paling paham nih soal hama, pestisida. Bagaimana dengan tanggapan dengan Ibu Joanna? Ibu Joanna boleh mungkin memberikan tanggapan untuk pencegahan hama yang ada di kakao ini, yang bisa dibilang adalah tanaman yang cukup sangat manja dan perlu diperhatikan. Terus bagaimana dengan pestisida yang sebaiknya digunakan, pestisida seperti apa? Boleh Bu. Di-mute. Terima kasih Mbak Meska. Ya, semua tanaman pasti ada terjadi serangan hama dan penyakit. Khususnya untuk tanaman kakao ini juga tidak terlepas dari kerusakan yang disebabkan oleh hama maupun penyakit. Nah, yang paling berbahaya itu apabila kondisi lahan seperti tadi Pak Sutrisno katakan kotor. Kalau kelembapan tinggi, hama maupun penyakit itu pasti akan muncul. Jadi kalau pada tanaman kakao itu sering ada hamanya seperti hama penggerak buah, batang, kemudian kepik pengisap buah, itu sangat berbahaya sekali itu karena Helopeltis itu dia nanti bikin buah yang sudah terbentuk itu tidak bisa dipanen karena tidak ada bernas dan kemudian dia akan mengeras di dalam. Nanti kalau goyang tidak berasa bunyi gitu. Kalau buah kakao yang matang betul, kalau sehat itu dia kalau digoyang sudah tua itu pasti ada bunyi gitu. Tapi kalau diserang oleh hama itu pasti tidak ada bunyi dan itu sangat berbahaya, sangat merusak, sampai pun tidak bisa panen, tidak akan berhasil dipanen. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari serangan hama ini, yaitu kelembapan juga, kelembapan, kebersihan kebun, kemudian penyemprotan itu jangan kita menyemprot dengan pestisida sintetik. Kalau kita menggunakan pestisida sintetik, pasti ada di sekitar kita predator-predator, hama-hama lain, serangga-serangga lain yang bermanfaat, yang bisa makan hama penyebab kerusakan pada tanaman kakao, buah kakao itu. Nah, seperti semut rangrang itu sangat bermanfaat untuk mengendalikan kepik ataupun penggerak batang. Jadi jangan kita mematikan semut ataupun menyemprot dengan pestisida sintetik. Sebaiknya kita menggunakan pestisida nabati yang ada di seputaran kita. Kita manfaatkan tanaman-tanaman yang ada di seputaran kita untuk menjadikan itu sebagai pestisida nabati. Nah, selain hama ada juga penyakit dan penyakit ini juga sangat berbahaya. Kemudian kita harus memperhatikan itu, salah satunya itu penyakit busuk buah pada kakao yang disebabkan oleh salah satu jenis jamur dan itu sangat merusak. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan dari penyakit ini, nah kita harus mengikuti dari mulai awal kita menanam. Jadi jangan sekali lagi jangan kalau sudah panen jangan mengumpulkan
kulit-kulit buah di bawah pohon itu menjadi sumber penyakit bagi ataupun hama datang untuk meletakkan telurnya. Kalau untuk penyakit itu nanti menjadi sarang bagi jamur ataupun penyebab penyakit lain. Jadi diharapkan yang paling utama kebersihan kebun sehingga kelembapan tidak tinggi. Kemudian harus juga dilakukan pemangkasan untuk penjarangan sehingga tunas-tunas air itu harus dipangkas supaya jangan terlalu menimbulkan iklim mikro ataupun kelembapan yang cukup tinggi di perkebunan. Di antara tanaman satu dengan tanaman yang lain juga harus dipangkas sehingga matahari bisa tembus masuk sampai ke bagian tanaman. Nah, itu manfaatnya. Baik. Kemudian untuk pestisida sebaiknya kita pakai jenis tanaman saja. Ada di seputaran kita seperti serai, mimba, dan lain-lain, itu bisa digunakan. Nanti kalau memerlukan untuk dosisnya, nanti kita akan di grup saja. Baik, terima kasih informasinya Ibu Joanna. Kita tahan dulu, nanti kita akan sama-sama lanjutkan lagi, dan pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan akan video cuplikan mengenai Tahukah Anda? Selamat menyaksikan. Tahukah Anda, tanaman kakao adalah tanaman tropis yang tumbuh di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat. Tanaman kakao menghasilkan buah kakao yang digunakan untuk membuat coklat dan produk-produk coklat lainnya. Tanaman kakao biasanya ditanam di daerah-daerah seperti Amerika Selatan, Afrika Barat, dan Asia Tenggara. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar 5-10 meter dan memiliki daun yang besar dan lebar. Buah kakao yang dihasilkan memiliki kulit yang keras, sehingga harus dipotong untuk mencapai bijinya yang digunakan dalam pembuatan coklat. Setiap buah kakao biasanya mengandung sekitar 20-60 biji, tergantung pada ukuran dan varietasnya. Biji kakao mengandung banyak senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan, termasuk antioksidan, flavonoid, dan theobromin. Antioksidan dan flavonoid dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara theobromin dapat memberikan efek merelaksasi dan meningkatkan aliran darah ke otak. Untuk membuat coklat, biji kakao harus melalui beberapa tahap pengolahan, termasuk fermentasi, pengeringan, pemanggangan, dan penggilingan. Setelah diolah, biji kakao akan menjadi massa coklat yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis produk coklat, seperti permen, kue, ataupun minuman coklat. Namun, perlu diingat bahwa produk coklat yang diolah dengan tambahan gula dan lemak dapat mengandung kalori yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Oleh karena itu, konsumsi coklat sebaiknya tetap dalam jumlah yang moderat dan seimbang dengan asupan nutrisi lainnya. Tanaman kakao itu sendiri membutuhkan perawatan yang baik seperti pengairan yang cukup, pemupukan yang tepat, dan pengendalian hama dan penyakit. Tanaman ini juga membutuhkan tempat yang teduh karena terlalu banyak sinar matahari dapat merusak daun dan buahnya. Pembudidayaan kakao yang tepat dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi petani dan juga negara. Itulah beberapa info penting untuk Anda. Tetap saksikan terus program Kamu Bisa, Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa hanya di Hope Channel Indonesia. Baik, pada saat ini saya akan bertanya kepada Prof. Daniel. Halo Prof. Malam. Malam Prof. Prof, kalau misalnya si tanaman kakao ini, apakah sebenarnya dia itu bisa tumbuh di daerah dataran
tinggi aja atau rendah atau bisa di mana aja gitu, Prof, khusus untuk si tanaman kakao ini? Mungkin jadi kalau misalnya ternyata memang bisa nggak harus di tempat yang khusus, pada akhirnya akan semakin banyak nih petani-petani kakao ke depannya. Baik, terima kasih. Pohon kakao ini sebetulnya bisa tumbuh dari dataran rendah, tapi produksinya relatif rendah untuk dataran rendah. Jadi dia baik untuk dataran tinggi, ya 700 meter ke atas, ya dia dan mendapat sinar matahari tapi tidak matahari langsung, ya. Jadi di situ baru dia dapat berproduksi dengan baik. Nah, perlu saya tambahkan mungkin bagi para pemirsa yang melihat gambar latar belakang saya ini adalah buah pohon kakao ya dengan buahnya. Jadi sebetulnya yang dimakan itu bukan daging buahnya, jadi seperti ini kok, seperti mangga ya atau apa dikupas gitu, bukan ya. Ini kita potong, kita ambil bijinya di dalam. Bijinya ini yang difermentasi, kemudian dikeringkan, ya, kemudian disangrai sebelum digiling, ya, dihaluskan menjadi bubur coklat, ya. Jadi ini kalau di Indonesia sebut coklat, ya. Coklat kita sebetulnya karena warnanya coklat sebetulnya aslinya, padahal ada coklat yang putih juga, ya. Jadi dan bagi para pemirsa yang mempunyai tanah yang relatif di dataran tinggi, ada baiknya menanam kakao, ya, karena kakao ini mempunyai, tadi sudah disebut oleh Pak Sutrisno, harga jualnya kalau saya lihat tadi di informasi harga itu berkisar di seluruh Indonesia berkisar antara 25 sampai 30.000 per kilogram, ya. Jadi untuk tanaman perkebunan rakyat ini merupakan harga yang relatif bagus, ya, dibanding misalnya karet, ya, yang harganya sekitar 10.000 ke 12.000, ya, ataupun dibanding dengan sawit. Hanya saja tentu produksinya tidak sebanyak sawit, ya. Jadi kakao ini angka terjeleknya itu sekitar 700 kg per hektar sampai ke 2,5 ton per hektar per tahun, gitu, ya. Jadi income yang didapat lumayan, dan ini pada waktu zaman kakao harganya relatif tinggi, banyak para petani-petani kita, khususnya yang tinggal di dataran tinggi, mendapatkan berkah yang luar biasa, ya. Khususnya pada awal-awal tahun 2000-an atau akhir 90-an dan awal 2000-an itu harga kakao relatif tinggi dan banyak petani-petani kita yang sejahtera dengan kakao. Dan sekarang kakao ini kelihatannya konsumsinya juga meningkat sehingga permintaannya meningkat dan harganya juga makin baik, begitu. Jadi untuk ke depan, ya, saya menganjurkan bagi pemirsa yang mempunyai tanah ini, mari kita menanam kakao sebagai alternatif pemanfaatan lahan kita. Hanya saja tadi seperti disampaikan oleh Pak Sutrisno dan Pak John Lee, kakao ini perlu perawatan, ya. Jadi dia perlu dielus-elus, ya, diurus artinya, ya, dipangkas, ya, dan kemudian perlu naungan dan sebagainya, dan perlu juga kita manfaatkan sebelum dia tumbuh. Lahan di antara pohon kakao ini bisa juga kita manfaatkan untuk mendapatkan income ekstra, ya, sampai dia berbuah, ya. Jadi ada beberapa jenis kakao 2 tahun sudah mulai berbuah, walaupun belum, mungkin hanya 1 atau 2, ya, tapi dia 4 tahun baru mulai berproduksi dengan cukup baik. Dan ini sudah dirasakan oleh Pak Sutrisno tadi yang mengatakan income dari kakaonya sudah lebih, ya, melebihi income dari aparatur negara, ya. Dan memang bagi kita sebagai petani, jumlah yang kalau idealnya, ya, minimal itu 4 hektar. Ya, kalau sudah 4 hektar sudah lumayan, ya, gitu, ya. Kalau 2 hektar pun tidak apa-apa, sudah bisa membantu keluarga. Tapi kalau sudah 4 hektar atau 5 hektar seperti Pak Sutrisno, sudah jadi petani sejahtera. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, kita akan kembali lagi bertanya kepada narasumber praktisi kita, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno,
pastinya pada saat ini bisa jadi banyak pemirsa yang sedang menyaksikan, wah jadi semakin tertarik nih kalau misalnya ternyata punya lahan besar, ingin membudidayakan kakao seperti yang Bapak lakukan saat ini. Nah Pak, sebenarnya kalau misalnya saat ini Pak, boleh diinformasikan dong Pak, Bapak saat ini sudah memiliki berapa karyawan dan termasuk petaninya juga kira-kira udah nyampe berapa nih Pak? Kemudian juga langsung dijawab dengan singkat juga, pertanyaan berikutnya adalah untuk hasil panen dari kebun Bapak ini udah bisa menghasilkan berapa banyak di setiap panennya? Oke, itu aja Pak. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin Pak, sepertinya belum di-unmute. Halo? Kedengaran suaranya. Apakah sepertinya ada gangguan sinyal? Iya. Baik. Apakah masih di layar saat ini? Oke, kalau misalnya baik, halo Pak Sutrisno. Oke, kita beralih dulu ya ke narasumber ahli kita untuk pertanyaan berikutnya. Halo Pak John Lee. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Pada saat ini, kalau misalnya kita lihat peluang daripada kakao sendiri, tadi kalau Bapak sendiri tadi sudah menyatakan bahwa 2 sampai 4 tahun ya untuk bisa panen si kakao ini. Apakah memang sebenarnya cukup menjanjikankah untuk menjadi peluang besar juga untuk orang-orang yang saat ini sedang menyaksikan Pak dari segi ekonomi? Iya. Jadi sebetulnya yang menjadi masalah petani umumnya di Indonesia, pemilikan lahan yang bervariasi luasannya. Ada yang hanya setengah hektar, ada yang 1 hektar, ada yang sampai 5 hektar dan seterusnya. Nah, tanaman kakao ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ya, dan sangat prospektif. Oleh karena itu yang dianjurkan adalah mereka yang berada di satu lokasi bisa menggabungkan ya lahannya untuk ditanam secara serentak tanaman kakao ini agar produksinya betul-betul menjadi banyak dan bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu di kampung-kampung katakanlah kalau tersedia lahan yang cukup ya untuk sekian banyak keluarga petani, jadi jangka pendeknya tanaman yang mereka perlu tanam diselingi dengan tanaman-tanaman jangka pendek untuk kebutuhan hidup mereka dalam jangka pendek. Misalnya tadi sudah disebutkan oleh Prof. Daniel, jadi tanaman pangan perlu ya disisip-sisipkan sebelum tanaman kakao itu dia menjadi tumbuh besar, kemudian bisa menutupi membuat naungan yang lebih lebat. Dan saya sampaikan tadi kepada para pemirsa yang ingin untuk mencoba, saya kira tidak perlu ragu-ragu ya, karena sebetulnya prospek kakao ini sangat bagus. Dan kalau lahannya tidak terlalu cukup, ya katakanlah hanya ada 1 hektar, ya digabung-gabungkan saja tidak apa-apa dengan petani lain, akan bagus juga kalau seandainya membentuk komunitas petani kakao. Sehingga pada waktu mereka panen serentak, pada waktu mereka membuat pengeringan biji, dibuat pengeringan secara serentak, dan pada waktu mereka memasarkan juga bisa dipasarkan secara serentak. Mengingat income atau pendapatan dari penjualan biji kakao ini sangat menjanjikan seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Sutrisno. Oleh karena itu jangan menunggu lama, saya pikir para pemirsa yang berminat, ya terutama mereka yang mempunyai lahan, jangan dibiarkan lahan itu tidur, tetapi harus
manfaatkan ditanami tanaman kakao sehingga dalam hitungan 2 atau 3 tahun ya bahkan sampai 4 tahun dia mulai menikmati hasil dan seterusnya. Itu yang barangkali perlu menginspirasi kita semua, terutama pemirsa yang sedang mengikuti siaran ini. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak John Lee. Wah, informasinya sangat menarik ya. Bagaimana bisa menggabungkan para petani, jadi lahan yang tadi kecil jadi bisa punya lahan besar dan fokus untuk membudidayakan kakao ini. Dan pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video cuplikan mengenai panen kakao. Selamat menyaksikan. Baik, apakah Pak Sutrisno sudah kembali? Halo Pak? Halo Pak Sutrisno, apakah suara saya terdengar? Sepertinya masih ada gangguan cuaca mungkin di sana ya. Baik, kita kembali lagi untuk mendapatkan informasi dari narasumber ahli kita. Pada saat ini Ibu Joanna. Halo Ibu Joanna. Halo. Ya Mbak Mega. Iya Ibu. Tadi kita sudah lumayan banyak membahas mengenai aspek tentang ekonominya, kemudian dengan tanah dan juga untuk hamanya sendiri. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya dari segi ekonomi seperti tanaman kakao ini, apakah memang range harganya itu hanya mencapai 25 sampai 35.000 aja, atau pada akhirnya nanti itu akan meningkat dan meningkat dari segi penjualan sendiri, harga sendiri, Bu? Biasanya kalau penentuan harga itu seperti apa ya, Bu? Boleh diberikan tanggapannya? Terima kasih Mbak Mega. Sebaiknya kualitas bijinya itu diperhatikan. Umur panen, kemudian kualitas biji, penjumurannya, cara membersihkannya sampai dengan penjumurannya. Kadar air di biji itu juga harus diperhatikan dan ke depan mempunyai prospek yang cukup baik untuk petani biar coklat ini, jadi kakao ini. Jadi jangan berkecil hati bahwa prospeknya akan menurun, tetapi dari waktu ke waktu pasti akan lebih membaik apabila kita memperhatikan kualitas dari biji itu. Jadi panen itu harus tepat waktu dan juga harus memperhatikan cara pencucian sampai dengan penjumuran sampai dengan kadar airnya. Tadi saya lihat di pohon di perkebunannya Pak Sutrisno saat panen itu ada buah busuk yang masih melengket di pohon.
Nah, itu sebaiknya itu diambil kemudian dibenamkan, Pak. Jangan dibiarkan tergantung gitu karena itu jadi sumber inokulum bagi tanaman. Jadi nanti dia pindah lagi, Pak. Kalau pada hujan, pas musim hujan, itu tetesan air bisa keciprat dan nanti jamur-jamur itu dia berpindah ke buah-buah yang belum kena sakit, Pak. Jadi harus diperhatikan, Pak, diambil, Pak, kemudian dibenamkan. Jangan dibiarkan di pohon tergantung seperti itu, Pak. Itu merupakan sumber penyakit baru bagi tanaman Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Joanna. Baik. Halo, Pak Sutrisno. Apakah sudah kembali? Mohon maaf tadi. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, Pak. Nah, tadi kita saat ini membahas mengenai penilaian dari ekonominya sendiri ya, Pak. Yang tentunya sangat menarik ya bagi pemirsa melihat bagaimana sih sebenarnya perhitungan akan keuntungan dari penjualan si kakao ini. Nah, kalau dari segi penjualannya sebenarnya, Pak, yang lebih menguntungkan itu kalau misalnya jualnya tuh yang mana, Pak? Jual biji basah kah atau jual biji kering? Kemudian kira-kira kalau untuk pengepulnya sendiri atau penjualannya sendiri tuh sistemnya seperti apa, Pak? Boleh diinformasikan? Ya, terima kasih, Mbak. Kalau di tempatnya saya belum ada pengumpul yang biji basah, sehingga kemudian hanya bisa mengambil yang biji kering, sehingga kami para petani tentu menjualnya dengan biji kering. Nah, soal pembeli tadi, tentu hanya para pengumpul, dan sejauh ini yang saya geluti 3 tahun terakhir ini justru para pengumpul itu yang bersaing untuk mendapatkan hasil panen dari para petani. Bahkan langsung dijemput di rumah, Mbak, masing-masing. Dengan janji harga yang bervariasi dan saling bersaing antara para pengumpul. Kemarin saya jual dia di angka 34.000, Pak. Jadi 34.000 hari ini. Nah, semacam itu penjualannya. Baik, berarti memang kalau saat ini di tempat Bapak petani-petaninya masih fokus di penjualan biji kakao kering ya, Pak? Dengan harga range per kilonya adalah iya, kering ya, seharga 34.000. Sekarang 24, ya, 34. Oke, boleh dong, Pak, kira-kira harapan Bapak ke depannya seperti apa sih untuk disampaikan kepada pemirsa mengenai budidaya kakao ini? Tentu yang diinginkan oleh para petani ke depan adalah tentu peningkatan produksi tadi lewat adanya tentu lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Itu peningkatan produksi itu jauh lebih penting ya ketimbang hal-hal lain tentu saja. Dan keduanya di situ adalah bagaimana bisa agar kiranya di Bola Mongondo ini ada semacam pabrik yang datang di para petani di Bola Mongondo sehingga kemudian harga jauh lebih baik lagi ke depan. Nah, itu mungkin harapannya, dan saya meyakini kalau lewat acara ini, Kamu Bisa ini, tanaman kakao ini, yang penting rumusnya itu ya ini benar-benar menginginkan atau mencintai pekerjaan ini sehingga kemudian bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik. Tapi ujungnya itu adalah bahwa saya meyakini tanaman kakao ini di hari ini bahkan di masa depan itu bisa memberikan pemasukan yang maksimal bagi para petani itu sendiri, bagi para penggiat kegiatan tanaman kakao itu sendiri. Itu mungkin yang sedang kami rasakan hari ini. No, sebelum kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber ahli kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan berikut ini. Mango Eagle. Minuman ini sangat cocok diminum saat cuaca panas gini loh. Kumpulkan bahan-bahan yang akan dibuat, siapkan mangga segar, siapkan juga bunga telang, daun mint, juga es batu. Panaskan air untuk rebus bunga telang dengan daun mintnya. Kita blender mangganya dulu ya.
Setelah kita rebus dan dapat warna yang kita inginkan, langsung aja kita campurkan mangga yang sudah di blender, kemudian tambah dengan es batu sesuai selera, dan terakhir kita campur dengan air rebusan bunga telang dan daun mint. Oke, kembali lagi bersama dengan saya di program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Oke, sebelum kita mendengarkan lagi closing statement dari para narasumber ahli kita pada malam hari ini, saya sedikit ingin menyapa pemirsa di rumah yang dimanapun Anda saat ini berada. Oke, di sini ada yang menyapa dari seluruh Indonesia ya, Pak Sutrisno nih, ada Julian yang juga halo Julian Matinda, selamat malam katanya. Kemudian ada Linda Girsang, kemudian ada Bapak Remu, dan ada Ibu Rospita, kemudian ada Joshua Tambunan. Selamat malam dimanapun berada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan program kami Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saksikan terus ya setiap hari Selasa jam 7 malam. Oke, kita kembali lagi kepada narasumber ahli kita pada malam hari ini, baik Pak John Lee maupun Prof. Daniel dan Ibu Joanna. Boleh diberikan closing statement-nya diawali oleh Ibu Joanna mengenai topik kita pada malam hari ini, sejahtera dengan membudidayakan kakao. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Mega. Prospek dari tanaman kakao bila kita pelihara dengan baik, budidayanya dengan baik, maka akan memberikan hasil yang baik juga bagi petani. Semangat Pak Sutrisno, biar ke depan akan menjadi berkat. Ya. Baik, selanjutnya mungkin bisa diikuti oleh Pak. Terima kasih Ibu Joanna. Dilanjutkan oleh Pak John Lee dan ditutup oleh Prof. Daniel. Silakan Pak. Ya, tanaman kakao adalah tanaman jangka panjang yang memiliki prospek yang sangat cerah bagi petani yang giat, petani yang rajin, petani yang sabar. Dan tentu kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa diraih dengan senang hati seperti sekarang yang sedang dinikmati oleh Pak Sutrisno. Iya, Pak John Lee, boleh Prof? Baik, terima kasih. Kakao adalah produk yang selama ini kita ekspor sebagai bahan mentah dalam bentuk biji kasar, ya. Tetapi sekarang teknologi pengolahan kakao sudah dikuasai oleh Indonesia sehingga permintaan dalam negeri juga lumayan tinggi, sehingga harga kakao berpeluang tetap akan tinggi, tidak seperti sebelumnya yang pernah naik turun. Ini akan tetap tinggi karena permintaan kita, kesejahteraan kita semakin naik, dan orang akan mau mengkonsumsi kakao karena pengaruhnya yang baik bagi kesehatan. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada para pemirsa yang mempunyai lahan di daerah yang dataran tinggi, mari kita menanam kakao. Karena kakao akan memberikan kesejahteraan kepada Anda seperti yang sudah dirasakan oleh Pak Sutrisno Ungko. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih untuk para narasumber ahli kita pada malam hari ini. Mungkin ada statement terakhir untuk, masih ada waktu nih, sedikit waktu untuk Pak Sutrisno. Mungkin ada closing statement terakhir nih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Tadi isinya seluruh ahli tadi bilang bahwa bisa memberikan income yang bagus. Tapi kalau saya tambahkan di awalnya adalah bahwa awalnya kita memiliki aset untuk kita miliki hari ini. Kemudian keduanya situ tentu income untuk hari ini. Di masa depan kita punya investasi, ditambah dengan bahwa menjadi pendapatan kita di purna tugas nanti. Jadi itu 4
4 manfaat ketika kita berbudidaya kakao. Kita punya aset, kita punya income hari ini, kita punya investasi masa depan, dan keempatnya situ adalah menjadi income untuk purna tugas kita di masa tua kita nanti. Itu mungkin Mbak closing statement dari saya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Sutrisno untuk waktunya dan sangat-sangat menginspirasi tentunya untuk para pemirsa di rumah yang dimanapun saat ini sedang menyaksikan program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Dan pada saat ini mungkin pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, jika ingin memiliki merchandise Hope Channel Indonesia yang berupa tumbler seperti yang saat ini sedang saya pegang, bisa langsung menghubungi di call center Keuangan Hope Channel Indonesia di nomor 0811 9727277. Saya ulang kembali di 0811 9727277. Demikian akhir kata dari saya, Meike Marbuns, dan bersama dengan kru Hope Channel Indonesia beserta ASI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita di sini. Ada Pak John Lee, ada Ibu Jona, dan juga Prof. Daniel, dan tentunya yang spesial Pak Sutrisno. Terima kasih untuk informasi dan edukasi pada malam hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan kami ucapkan sampai bertemu lagi di hari Selasa depan di jam yang sama, jam 7 malam di program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa di Hope Channel Indonesia.